Halo, bertemu lagi dengan saya Dodi Priatmono dari dodianimation.com. Senang sekali, ini adalah video kedua dari dua rangkaian video yang membahas tentang dua fasilitas baru yang ada di software Blender versi 2.78 dan 2.79, yaitu Archimesh dan Archipack. Untuk teman-teman yang belum cek video Archimesh, silakan lihat card yang ada di atas atau lihat di deskripsi yang ada di bawah video ini di YouTube. Dan teman-teman yang belum subscribe YouTube channel saya, silakan klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Dan juga aktifkan tanda lonceng supaya teman-teman bisa mendapat notifikasi atau peringatan setiap kali saya mengupdate video baru. Sehingga teman-teman tidak akan ketinggalan video-video saya. Dan kalau teman-teman suka video seperti ini, silakan klik tombol like ya. Supaya saya jadi semakin semangat untuk membuat video-video baru lagi. Oke, tanpa berlama-lama sekarang kita akan masuk ke fasilitas Archipack. Pada dasarnya Archipack ini hampir sama dengan Archimesh, tapi saya suka sekali fasilitas yang ada di dalam Archipack ini. Nanti kita akan lihat ya. Untuk memunculkannya, kita bisa klik File, User Preferences, kemudian di dalam tab Add-ons yang ada di sini, kemudian di bagian kategori Add Mesh ya, Add Mesh, kita akan nyalakan di sini yang namanya Archipack. Oke, yang lain kita akan matikan dulu supaya tidak terganggu ya. Kita klik Save User Setting, kita tutup, dan saya akan hilangkan objek kotak ini, klik X, delete, kemudian lampu ini kita klik H supaya dia sembunyi, kemudian kita akan reset 3D cursor ini gunakan Shift C supaya dia pindah ke tengah dari grid. Nah sekarang kita bisa melihat objeknya itu di sebelah kiri di Create, kemudian di bagian bawah di sini ada yang namanya Archipack. Pada dasarnya Archipack itu ada objek-objek yang sama dengan yang ada di Archimesh. Tapi coba perhatikan, kita coba akan membuat satu buah dinding dulu ya. Kita klik wall di sini, maka dia akan muncul dinding di 3D kursor yang barusan kita tempatkan, yaitu di tengah. Nah, kalau kita membuat satu buah dinding di sini ada angkanya secara otomatis. Dan uniknya, kita bisa klik pada angka yang ada di sini, yang misalnya ini ya, 2 ya. Kita klik ini 2, dan di bawahnya sini ada semacam keterangan yang kita bisa baca ya, tentu saja pakai bahasa Inggris. Jadi misalnya di sini ada keterangannya. Kalau sudah diklik ini, ternyata kita bisa mengganti ukuran ya. Di sini ada size dan kita juga bisa use keyboard to modify size. Jadi kita bisa mengisikan angkanya dengan keyboard. Misalnya saya isikan 5. Oke, teman-teman lihat di sini berubah menjadi angka 5 dan kita klik enter untuk validate. Kita klik enter. Oke, dia sudah berubah menjadi 5 meter. Ya. Dengan syarat tadi kita nyalakan di sini metrik. Oke, jadi ini 5 meter. Nah, kemudian apa lagi? Kemudian di sini juga ada titik yang berwarna kuning yang bisa kita tarik. Kalau misalnya kita nyalakan snap di sini, letakkan kursor kita ke sini dan kita tarik, maka kita bisa menambahkan ukuran secara real time. Jadi ini kita bisa tarik-tarik seperti itu. Atau di sini ada panah juga di bagian ujung ini berwarna kuning, kita bisa tarik begitu. Nah, jadi ini sangat mudah sekali untuk merubah ukurannya. Selain ini, kita juga bisa tentu saja dengan angka ya yang ada di sebelah kiri. Kita klik N, kemudian di bagian bawah di sini ada wall. Angka-angka yang muncul di sini itu kalau misalnya kita klik manipulate di sini maka dia akan hilang, dan kalau kita klik lagi maka dia akan muncul. Kemudian angkanya tentu saja ada di sini semua. Misalnya untuk bagian 1 ya, part 1 ini ukurannya ini dinding 1, di sini ada keterangannya 1. Di sini panjangnya 5 meter dan angle-nya 90 derajat dan seterusnya. Kemudian kita coba. Saya akan coba tambahkan dinding lagi. Kita coba klik manipulate supaya muncul. Nah, di sini kita lihat di sini ada panah ke kanan dan panah ke kiri dan ada angka 1. Artinya kalau kita klik panah yang di kanan, maka kita menambahkan satu buah dinding lagi ke kanan. Dan sudutnya di sini aneh ya, 146. Ini saya coba ganti menjadi 90 derajat. Kita klik enter, maka dia akan menjadi menyiku seperti ini, 90 derajat. Dan tentu saja sudutnya ini juga kita bisa geser atau rubah secara manual begini ya, mau berapa derajat di panah yang ada di sini, atau kita isikan dengan angka dengan mengklik angka yang ada di sini. Kemudian panah ini juga sama, kita bisa tarik ke kanan ke kiri untuk menambahkan ukuran. Tadi karena saya sudah nyalakan di sini ada gambar snap gambar magnet, maka ini gesernya setiap 1 meter. Ya, kalau teman-teman ingin mengisikan dengan angka yang tepat, silakan saja klik ini dan isikan misalnya 6 misalnya begitu ya, 6 meter.
Oke, bisa kita lakukan seperti itu seterusnya. Kita klik tanda plus lagi, bukan tanda plus ya, tanda panah ini, maka ini akan muncul satu lagi. Kita tarik ini mau berapa meter begitu, 6 meter, mungkin kita lebihkan. Nah, begitu kita klik plus lagi dan kita tarik ini ke sini. Oke. Mungkin ini di sini. Sorry, saya akan undo lagi. Nyalakan manipulate untuk memunculkan lagi. Kita tarik ini ke kiri ke sini. Kita tambah lagi. Ini kita bisa geser begitu. Dan coba saya akan tutup dindingnya. Di sini ada close. Nah, ini dia close wall. Jadi kita tidak perlu menambahkan dinding yang baru. Secara otomatis dia akan menutup. Di sini ada tambahan dinding ke-6. Ini dia. Kemudian untuk tingginya juga sama ya. Kita bisa menambahkan tingginya. Nah, di sini ada panah cuman satu yang ke atas. Ini kita bisa tarik ke atas. Mau berapa tingginya? Di sini juga kita bisa isikan. Misalnya tingginya 4 meter begitu dan seterusnya. Parameter yang lain tentu saja ada di kanan, saya tidak akan terangkan satu persatu. Ini adalah untuk dinding. Nah, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana cara membuat pintu dan jendela. Nah, ini saya sudah membuat objek sederhana. Saya akan letakkan ini di sini dulu. Oke, di sini. Kemudian saya akan sembunyikan lampu dan kamera. Kemudian saya akan membuat pintu. Nah, saat saya klik tombol door ini, maka akan muncul thumbnail seperti ini yang sebetulnya ini seharusnya ada gambarnya, tapi di saya tidak ada gambarnya ya, tidak masalah. Kita klik salah satu saja, di sini ada tulisannya dual, artinya ini dua daun pintu. Ini garage, artinya untuk garasi, dan ini adalah ukuran 80 x 200 cm pintunya. Oke, kita klik ini. Dan ini akan saya letakkan di sini. Kita letakkan saja ini di sini, nempel seperti ini. Oke. Oh, tentu saja agak naik sedikit ya, karena ini masih di bawah. Oke, pintunya saya letakkan sini. Kemudian saya buat lagi. Saya akan gunakan Shift C dulu untuk mereset 3D cursor. Saya buatkan window. Saya pilih yang 80 x 80 saja. Saya letakkan di sini. Iya, dan kembali lagi saya akan terangkan tentang ukuran ya. Teman-teman bisa mengatur ukuran ini secara manual dengan cara ini ditarik begitu, atau ini, atau tingginya begitu, atau menggunakan ukuran yang tepat. Silakan klik di angkanya, kemudian isikan misalnya 1.5 atau 1.1 dan seterusnya. Jadi ini sangat fleksibel sekali. Hampir kita tidak pernah membuka jendela yang ada di sebelah kanan. Oke, ini saya akan geser lagi agak masuk sedikit. Nah, begini. Kemudian saya akan seleksi dinding. Coba perhatikan teman-teman, di sini posisi pintunya itu miring ya. Jadi ini saya memang sengaja buatkan seperti ini. Pintunya, jendelanya bisa juga dibuat miring. Kemudian kita seleksi dinding, dan di sini ada bagian tools ya, di tools di bagian bawah sendiri. Di sini ada Archipact Tools. Di sini ada auto boolean. Kalau kita klik ini, maka secara otomatis pintu dan jendelanya akan lurus dengan dinding dan juga dia akan berlubang. Coba kita cek ya. Kita akan seleksi daun pintu dan kita klik rotate seperti ini, maka pintunya sudah berlubang. Dan untuk jendelanya sama ya. Jendelanya mungkin ini kita harus tekan rotasi sumbu Z dulu, R kemudian Z supaya dia rotasinya di sumbu Z. Oke. Ya, sangat praktis sekali. Jadi ini bisa kita geser-geser juga. Dan kalau kita klik auto hold tadi auto boolean, maka dia otomatis akan lurus dengan dindingnya. Saya rotate begini. Oke. Kemudian apa lagi? Di sini ada fasilitas yang lain yang juga menarik, yaitu kita bisa membuat roof atau atap. Kalau misalnya saya klik roof, maka dia akan ada pilihan seperti ini. Dan pilihan-pilihan ini adalah pada dasarnya pilihan gentengnya. Jadi misalnya saya klik yang pertama, yang brush 1 ini, maka dia akan membuat genteng seperti ini. Ya, ini kita bisa tempatkan begini, dan kembali ukurannya kita bisa atur dengan cara yang paling simple, yaitu dengan menarik angka-angka yang ada di sini. Ini tarik, kemudian ini tarik, begitu. Ya, ini bisa digeser. Oke. Nah, seperti ini ya.
Kalau misalnya ukurannya hilang ya tentu saja kita akan munculkan lagi di manipulate yang ada di sebelah kanan. Dan memang saya tidak terangkan semua fasilitasnya, masih ada banyak fasilitas yang bisa kita pelajari di dalam RGPack ini. Tapi karena waktunya saya hanya akan terangkan sedikit saja. Selebihnya nanti saya akan sampaikan di tutorial yang versi premium. Jadi kalau teman-teman berminat untuk membuat arsitektural di software Blender yang tentu saja gratis tapi fasilitasnya sangat menawan ini, sangat keren sekali ini, teman-teman bisa tunggu tutorial premium saya nanti. Silahkan sering-sering update atau cek di website saya dodianimation.com. Oke, demikian tutorial sekilas tentang Archimesh dan Archipack. Semoga tutorial saya ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman. Kalau teman-teman suka jangan lupa klik like ya, ada tombol like, jangan sungkan-sungkan untuk klik like supaya saya jadi semangat membuat video yang baru. Dan juga boleh sharekan ke teman-teman yang lain. Sampai bertemu lagi di video saya yang lainnya.